Jadi aku itu sih ceritanya pas waktu aku masih kecil ya, umur 3 tahunan lah. Jadi aku cari tapi nggak ada orang. Halo, selamat malam guys. Kembali lagi bareng kita di Domestic Channel, podcast yang katanya serem. Malam ini kita kedatangan tamu yang teteh cantik nih. Bisa perkenalkan dulu namanya siapa teh? Halo, nama aku Selin Amilani Berlina. Selin ya? Selin. Kita panggilnya Kak Kayak orang Inggris ya namanya. Sama kayak mukanya kayak orang Inggris ya. Apa ada keturunan Inggris gitu teh? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? USA. Orang Sunda asli. Oh iya betul banget. Oke, kan di sini kita mau cerita-cerita horor ya teh. Iya. Tentunya bukan cerita bucin, ntar aja bucin mah. Iya bener. Ini di sini teteh pernah ngalamin cerita horor kayak gitu. Pengalaman horor yang pernah teteh alamin bisa diceritain di sini, boleh diceritain di sini kayak gitu. Jadi pas ketika aku lagi ya kayak semacam kayak di rumah lah ya. Jadi aku jam 12-an itu aku posisi udah tidur. Dan di situ ada yang gedor-gedor pintu kamar. Padahal itu tuh kosong. Jam 12 malam. Jadi aku itu sih ceritanya pas waktu aku masih kecil ya. Umur 3 tahunan lah. Jadi aku cari tapi nggak ada orang. Tinggal di rumah sendiri apa gimana? Rumah sendiri. Oh, maksudnya tinggalnya di rumahnya sendiri? Apa Sendiri. ada orang tua? Ada gitu? orang tua, orang tua udah pada tidur. Tapi orang tua bukan yang gedor-gedornya kayak gitu? Bukan, orang udah pada tidur. Nggak ada yang ini, cuman aku aja yang bangun di situ karena nggak mungkin juga gitu kan kalau misalkan orang tua yang gedor-gedor. Jadi kakak lihat gitu. Jadi nggak ada orang sama sekali, dan di situ adalah yang manggil-manggil ya, kayak kalau kata Sunda sih punten gitu kan, punten. Jadi sampai pas ketika keluar ya nggak ada orang. Jadi dia gedor-gedor sambil yang punten kayak gitu. Gitu. Serem kan juga ya, serem. Tapi itu pasti aku lihat rambut itu panjang. Ngeri juga sih. Jadi kayak semacam Miska lagi ya. Kuntilanak Si cantik. Kalau udah tahu. Terus ada lagi tuh pas waktu aku lagi zamannya apa ya? Aku tuh ceritanya kan mau ke rumah ibu lah ya. Mau ke sana. Di situ aku mau nganterin makanan sekitaran maghrib lah. Di situ juga sama ada yang udah lagi. Pas ketika aku buka ya sama bilang bukan gitu. Tapi si ceweknya tuh pakai kebaya. Cantik banget. Tapi pas ketika aku buka di situ tuh yang di pojokan rumah ada ularnya tuh gede. Ularnya gede banget. Ular bener apa jelmaan kayak gitu? Bisa jadi sih jelmaan ya. Soalnya pas ketika di itu juga dia langsung hilang gitu aja. Emang sempet datang warga-warga gitu kan. Tapi pas ketika itu langsung hilang aja. Kalau misalnya ular beneran mungkin ya dikejar juga masih ada gitu kan. Bisa dikatain kayak siluman kayak gitu kali ya? Kayaknya nggak tahu juga sih. Kalau misalnya ular bener kan nggak mungkin cepat banget ngilangnya kayak gitu kan. Pasti kan tahu sendiri ular jalannya kayak gimana ya. Kan? Ular apa dulu ini? Bukan ular itu ya, ini ular siluman kayak gitu kan. Ular serius kan kayak gitu dulu. Sebenarnya aku takut banget sama ular. Bukan takut sih, lebih ke geli kayak gitu ya. Karena bentukannya itu. Terus ada lagi sih lebih banyak lagi kayak di jalan-jalan kayak gitu. Adalah daerah Subang lah ya. Jadi itu tuh jalan yang rawan banget kecelakaan. Yang menurut aku tertarik itu sama anak kecil. Anak kecil. Anak kecil dia itu kayak kebingungan dia bolak-balik di situ kayak nyari sosok ibunya, nggak tahu siapa lah pokoknya. Jadi dia tetap aja diem di situ aja. Kakak melihatnya itu kayak anak kecil aja gitu. Iya, anak kecil aja, tapi sebenarnya umurnya udah kalau misalkan masih hidup gitu kan. Ya mungkin udah umuran udah lama lah gitu kan. Tapi yang namanya itu kan pasti umuran gitu aja lah ya, umuran 7 tahunan.
Enggak nih perihal bisa lihat kayak gitu, ini apa ada kelebihan dari kecil atau emang apa namanya tuh ke ini apa? Iya Turunan, bukan turunan, apa dibilang itu Indigo. Nggak tahu juga, emang dari kecil emang kayak gini. Jadi dari kecil kelebihan kayak gitu ya. Ya bisa dikatain kayak gitu, tapi kan orang nggak tahu ya. Dan aku nggak mau tahu orang. Takutnya kan akhirnya malah jadi percayanya ke ini kan. Iya benar, soalnya pasti kalau pada intinya ya tetap percaya sama Allah aja. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Tetap kalau percaya harus ke yang di atas kayak gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ada sih, lebih kebanyakannya tuh jadi tiap malam aku sering didatengin sama hantu yang pocong gitu lah. Wah. Jadi si mukanya itu hitam, ya pokoknya serem banget lah. Iya. Nggak kebayang ya. Dia diceritain ada lagi. Jadi pas diceritain, pas waktu itu pokoknya dia datang tuh tiap aku mau tidur. Jadi tiap malam aku tuh nggak bisa tidur. Berarti diikutin gitu ya, kayak diikutin? Iya, kayak gitu. Nggak bisa tidur aja tiap malam. Jadi dia cuma sebatas datang pergi gitu doang. Itu minta uang jajan. Katanya ya kalau kayak gitu, katanya kalau yang sering nongol terus nggak ada lagi nongol, dia tuh kayak kasih isyarat kalau misalnya kasih kita orang yang gitu. bisa lihat kayak gitu. Katanya ya, kalau aku sering baca-baca, lihat-liatin, dia tuh pengen minta pertolongan atau apa. Mungkin kalau misalnya kitanya nggak takut ya, bisa diajak ngobrol kayak gitu. Itu kan katanya, itu mitos kan, yang nggak tahu juga sih aslinya kayak gimana. Bisa aja sih, gitu. Tapi kan ngeri juga ya? Ngeri sih enggak, karena ya aku udah biasa aja gitu. Udah biasa aja gitu. Ada sih sampai yang di rumah yang sekarang pun ada yang istilahnya miskat lagi kan. Di rumahku tuh ada pohon besar kayak pohon kurma lagi, dan di situ emang dia sering ngajak aku main. Jadi berarti ini kayak sekarang masih main gitu? Iya, aku nggak mau, maksudnya dia ini sekarang. Kayak ini ya, kayak cerita apa? Aku jadi inget cerita yang itu loh. Apa? Danur itu, Risa. Oh iya. Yang bisa lihat, dia kan diajakin main terus kayak gitu. Cuma kakaknya nggak mau. Cuman aku sih nggak mau terlalu gimana ya, nggak mau terlalu ditanggapi gitu. Jadi pengen normal-normal aja. Pengen normal aja ya. Kadang stres suka nggak sih kalau ya mereka lihat kan ganggu gitu. mungkin. Ya paling nggak bisa tidur doang. Tiap malam aku nggak bisa tidur. Iya, bisa dibilang stres. Aduh, paling aku tuh bisa tidur kalau misalkan udah azan subuh. Tapi itu ngeganggu nggak sih? Ya pasti ngeganggu. Maksudnya pernah ada pengobatan gitu. Misalnya teteh nggak mau lihat lagi nih. Ditutup pernah gitu penglihatannya. kayak gitu. Enggak sih. Enggak. Ya udah biasa aja kayak gitu ya, udah biasa berteman sama makhluk astral kayak gitu. Jadi ya paling nggak terlalu ditanggepin aja gitu. Caranya itu nggak tahu kalau misalnya aku jadi teteh, aduh udah nggak tahu lari duluan kayaknya. Terus ada pas itu aku lagi ngekos kan. Jadi di kosan itu kayak sawah lagi. Di situ kan ada perkebunan juga. Malam-malam sekitar jam 12 malam kita tuh lagi abis baca Yasin lah, abis ngaji. Itu posisi malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat di situ sama saudara kan. Aku di pohon pisang ada tuh pocong lagi. Iya, kebanyakan kebiasaan dia. Sih. Nggak tahu itu pocong tuh kenapa maunya di pohon pisang ya? Kenapa nggak di pohon rambutan kayak gitu? Pocongnya laki-laki. Yang jelas. Tapi kasihan sebenarnya pocong tuh makhluk astral yang paling kasihan, jin yang paling kasihan ya tuh. Karena diikat. Orang lain Kunti bisa cetan mungkin ya, Tuyul bisa apa nggak? Apa cari duit? Aku yang masih jadi pertanyaan kan, katanya pocong itu bisa pindah-pindah cepat, tapi kan kakinya diikat. Itu dia loncat apa lari? Balik lagi. Ntar deh, Teteh bisa datengin pocongnya nggak ke sini? Tanya sendiri kayak gitu. Jadi merinding. Nah terus pas ketika itu juga ada Miska lagi kan ya terbang. Aduh. Iya terbang kayak gitu. Ngeri nggak itu? Kok deg-degan gini ya? Nggak tahu, nggak ada deg-degan. Kayak ada bayangan gitu.
bayangan gitu. Enggak, soalnya aku sensitif juga sih teh kalau misalnya ada pembahasan kayak gitu ya. Kadang suka, kadang sensitif kayak gitu loh. Kalau terlalu mendalami. Tapi kalau hal kayak gitu ya teh kan sering lihat, udah biasa kayak gitu. Misalnya bisa ngajak teman, ya aku pengen lihat dong kayak gitu, bisa nggak? Nggak, kalau aku sih nggak bisa. Ya, jadi itu cukup buat pribadi sendiri aja gitu ya. Karena ya aku juga nggak terlalu ini sih, cuman ibaratnya kayak nggak tahu dari kecil aja kayak gini. Kayak misalkan aku mimpi, tapi bisa anehnya tuh mimpi itu bisa jadi kenyataan gitu. Kayak gitu. Nggak tahu juga, nggak paham. Jadi itu udah masuk kelebihan kita sendiri gitu ya. Kayak dikasih isyarat gitu ya. Kayaknya buat kedepannya. Mimpinya tapi tentang horor kayak gitu. Nggak cuma hanya horor. Oh. Yang lain-lain gitu. Lain-lain gitu. Jadi kalau mimpi dapat uang kayak gitu, besoknya dapat dong. Tergantung. Kadang sih nggak dapet uang yang nggak jadi kalau kayak gitu. Karena kan udah dikasih. Ngapain lagi dikasih lagi di dunia nyata ya kan? Rugi dong. Tapi selain hal kayak gitu sering ada gitu ngalamin yang lain kayak gitu. Semacam apa? Misalnya nih tadi ada kejadian apa yang paling horor gitu, yang paling aduh ini kayak apa gitu, ceritain mimpi apa kayak yang membuat Tete itu kayak ini tuh paling serem gitu, paling menakutkan sampai sekarang gitu, sampai sekarang masih diingat ya, dilakonin kayak gitu. Kalau sekarang masih ngalamin hal-hal kayak gitu nggak? Masih sih, kayak yang menurut aku serem sih sering mimpi ular ya. Ular kayak gitu ya. Terus ya sama seremnya tuh kayak berantem sama hantu gitu. Yang lebih serem menurut aku sampai sekarang. Ya gitu aja. Mungkin itu juga kalau kata orang tua zaman dulu ya. Kalau misalnya kita dari mimpi itu ada paririmbonnya, tahu nggak paririmbon? Aku punya loh bukunya segini paririmbon. Kalau misalnya aku mimpi nih suka lihat kayak gitu. Percaya banget. Nggak percaya sih. Cuman nyari-nyari tahu gitu. Nyari-nyari tahu ini apa. Kalau misalnya apa? Mimpi ular. Ini buat kita kan, kita bisa jaga-jaga, takutnya kan wah tapi ini kalau mimpi dari ini. Rimbon itu katanya mimpi ular itu dapat jodoh. Iya katanya. Tapi sampai sekarang gagal. Ntar kita jangan dulu percaya. Atau kalau jodoh itu urusan yang di atas ya, gak? sih, tapi atau mungkin ini ada hubungannya sama yang kata Tete bilang, perempuan pakai kebaya terus ular hilang, terus sekarang kan sering dapat mimpi-mimpi itu, mungkin saling ada berkaitan gitu. Kalau yang perempuan pakai kebaya itu pas masih sekolah, masih kecil. Dari aku umur 3 tahun. Tete 3 tahun 3 nyoba 4 cari tahun. tahu gitu, cari tahu lebih dalam gitu. Udah tahu tapi nggak mau terlalu dalam. Maksudnya nggak mau terlalu dalam untuk diceritain ini khusus gitu. Ada privacy gitu ya. Privacy. Iya. Karena Kalau mereka juga nggak mau diceritain sih kadang. Iya emang sih. Iya. Kita juga Jadi, harus izin. Cerita pun hanya dengan orang-orang tertentu aja. Iya. Gitu. Jadi di sini nggak apa-apa dong kalau di channel apa demi sini bisa dibongkar-bongkar dikit aja. Kalau misalnya hantunya marah, suruh ngadep saya. Aku kabur duluan. Waduh. Enggak nih, apa sih? Masalah kayak gitu kan. Dari misalnya mimpi ini, seenggaknya kan kita nih takut nih. Kalau aku misalnya kalau mimpi aku suka langsung cerita kan kayak gitu, mah ke mama gitu, mah ini mimpi ini nih gimana, pernah nggak kayak gitu? Terus mama sih, ngasih aku tahu. lebih tertutup orangnya. Oh lebih tertutup, jadi kayak gitu ya. Jadi mimpi apapun, oh ya udah ini apa sih, jadi kayak udah tahu duluan gitu. Karena sih meskipun keluarga ya, meskipun orang tua, dari pengalaman aku sendiri, kalau aku cerita sesuatu hal yang dibilangnya mustahil bagi orang normal, mereka nggak akan percaya. Jadi iya gitu. sih, ya lebih baik pendem aja, tahu sendiri aja kayak gitu Iya, ya. gitu. Apa yang ibaratnya gini, apa yang udah yang bakalan terjadi ya udah hadapin aja, toh aku udah tahu gitu kan. Karena belum tentu orang semua orang percaya kayak percaya gitu. gitu. Belum tentu orang tuh mau nolong. Nah gitu. Iya sih ya. Jadi kita bener-bener harus berjuang sendiri ya.
kayak aku. Curhat. Nggak curhat, emang sebenarnya kita tuh sebagai makhluk hidup tuh harus berjuang sendirian, nggak apa-apa kan ada yang bantu juga kayak gitu. Berjuang dari rasa takut. Yang penting yakin. Iya, yakin, benar. Yakin. Kalau kakak sendiri buat ngilangin rasa takut itu kayak gimana sih? Dengan cara apa gitu? Dengan cara, jujur sih, dengan cara aku kayak mau zikir sebelum tidur. Ya baca surat-surat yang pendek-pendek lah, atau nggak baca. Kalau misalkan sebelum tidur aku biasanya wudhu dulu. Iya, wudhu penting. Jadi ya udah, aku ngerasa tenang aja. Kalau misalkan aku emang udah nggak tenang banget karena posisinya dia ada, ya aku sholat. Gitu, sholat. Bagusnya sih emang gitu ya. Tapi jujur sih emang bener-bener langsung nggak ada gitu aja. Tapi pas waktu itu, pas ketika malam aku sholat nih ya, aku sholat, udah selesai sholat, di situ di belakang aku tuh ada nenek-nenek, rambutnya tuh berantakan banget, pokoknya mukanya serem, jadi kayak muka jahat gitu sih. Tapi dia lagi duduk di kasur aku sendiri. Mengganggu mungkin gitu ya. Iya. Dan tapi sempet interaksi kayak gitu, ada obrolan atau kayak gitu, pas kaget kan, itu siapa kayak gitu, respon kayak gitu enggak? Kayak ada, cuman ya nggak terlalu aku tanggepin karena aku sendiri aku takut gitu. Karena dia kayak gimana sih, kayak beda aja gitu, bentukannya menakutkan. Ngeliatin begitu kali ya. Iya, matanya aja kayak mau keluar gitu, mata gimana sih, serem lah pokoknya gitu. Jadi muka si rambutnya aja berantakan gitu. Terus pas ketika itu di kasur aku pun ya, aku seumuran ini mana ada uban gitu kan. Iya. Sedangkan papa mama aku aja belum ada gitu. Dan mereka juga nggak suka masuk ke kamar aku. Merinding aku. Ngeri ya. Merinding aslinya. Dan iya, mereka juga nggak ada yang masuk ke kamar aku, kecuali aku doang yang masuk. Dari situ dia rambut siapa gitu kan. Emang udah sering banget itu rambut yang ubanan gitu, udah ada, kadang ada di rambut aku, bukan di rambut aku, jadi kayak di baju aku gitu. Aku perasaan nggak deket dengan yang masih yang udah ada uban gitu kan, kayak orang tua gitu, yang orang tua nggak ada. Cuman ini rambut siapa gitu. Ngeri juga. Di rumah itu kejadiannya. Nggak hanya di rumah sih, kalau misalkan aku lagi main pun, tapi sekarang udah jarang. Terakhir itu pas minggu kemarin itu ada lagi ubannya. Berarti sampai sekarang masih ada itu, ngikutin. Kayaknya masih ada. Rinding aku. Tapi itu tuh kayak jahat aja gitu. Jahat gitu auranya. Ya auranya nggak enak kayak gitu kali ya, jahat bener. Iya. Biasanya panas gitu ya. Ngusir dia gak gitu deh. Ya pernah, cuman kayak apa ya? Ada lagi. Gitu. Coba kalau misalnya ini ya, kalau aku jadi bukan ngasih saran ini ya. Iya. Aku malah penasaran kayak gitu. Kalau misalnya ada lagi, coba diajak interaksi, mungkin pengen apa, mau kamu tuh apa sih gitu. Tapi harus apa biasanya sih kalau nggak lewat pikiran, dari batin hati. Oh, jadi kayak halusinasi gitu. Halu, oh kayak iya. halu. Nguras energi yang kayak gitu. Iya apa? Iya, seriusan. Karena kalau kita nggak kuat, tau kan yang suka kerasukan. Nah itu tuh dia coba berinteraksi, tapi kita nolak. Atau enggak tubuh kita gak siap. Tapi kalau misalkan kita ditahan, pas ketika ada yang mau masuk, tubuh kita malah jadi nggak enak, panas dingin. Terus kadang malah keringet banyak gitu. Benturan energi. Kayak gemeter aja gitu, puyeng, gimana nggak enak. Aku pernah tuh kayak ibaratnya kayak bentrok energi gitu. Jadi sampai mual rasanya tuh, tapi nggak bisa muntah gitu. Ngebagel kayak gitu ya? Ngebagel. Ya udah. Berarti segitu doang kali ya. Nanti kalau misalnya ada lagi pengalaman lagi, nanti Teteh bisa datang lagi ke sini, cerita lagi di The Mistis ya. Jangan kapok aja. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita mistis atau kalian mau gabung di podcast kita, kalian bisa komen aja, atau mau kirim-kirim cerita kalian buat dibacain di sini, boleh. Tinggal komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.